Kebayangkan nggak sih pemirsa kalau misalkan nih gara-gara pandemi yang sekarang ada ini kemudian kebetulan ya nih pasangan suami istri ya itu terpisah dari satu tempat dengan tempat lainnya. Nah terus kemudian tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Wah ini pasti sedih banget ya. Itulah yang terjadi pada Melanie Ricardo dan juga Tyson. Karena ternyata Tyson ini sekarang posisinya di Australia dan tidak bisa bertemu dengan keluarga. Sedih sekali ya. Nanti kita coba cari tahu ya seperti apa sih perasaannya ya kan. Nah kemudian juga kita bicara tentang Dinda Hau dan Reem Bayang. Kalau yang ini justru menyongsong bahagia. Luar biasa ya. 2 kali ketemu nih katanya ternyata mereka sepakat untuk ta'aruf dan menikah. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lihat. Tyson, cerita dulu pertama kalinya kenapa kamu make surprise? Ya saya harus bikin surprise untuk Melanie karena kalau saya tidak bikin surprise dia pasti call saya dan memang ada masjid, ada dinding beda daripada Melbourne. Pokoknya ketahuan kalau itu pasti jadi di Indonesia. Ketahuan, jadi saya harus bikin kalau kita kadang-kadang ribut dia nggak call sama saya atau bicara sama saya. Jadi kalau tidak bikin ribut pasti dia call. Jadi harus bikin kayak pura-pura berantem. Ya jadi yang pasti Tyson tuh emang orangnya very full of surprise mbak gitu. Kalau aku tuh orangnya lempeng. Jadi dia emang itu udah set up dan set upnya tuh sebenarnya agak ngeri-ngeri sedep sih kemarin. Karena jujur waktu untuk Tyson kembali ke Indonesia, gue tuh agak deg-degan jujur ya. Karena takutnya kan apa harus isolasi bisa mandiri, apa harus isolasi gimana, nggak ngerti gitu. Nah tapi puji Tuhannya, alhamdulillah dia sampai sendiri, gak ada yang ngebantuin, everything went smooth. Ya pokoknya diberikan kemudahan sama Tuhan. Terus swab juga berjalan lancar walaupun sakit. Balik ke Indonesia rapid test juga dan langsung isolasi mandiri di rumah sahabatnya Jono. Kenapa di vlog itu aku nggak meluk Tyson? Itu kan banyak yang bilang, kok Kamel kayak nggak kangen sama suaminya. Karena gue belum tahu tuh dia udah 14 hari apa belum. Jujur Eka parno ya cuy, Eka takut kan karena kan ada anak-anak juga gitu. Tapi puji Tuhan ternyata udah 14 hari jadi ya nggak ada simptom apa-apa sampai sekarang pun sehat. Dia cuma komunikasi ke mama, janjian ke adikku manajerku untuk siapin surprise. Kalau ke aku nggak sama sekali. Berarti Kamel nggak tahu nih kalau dia udah balik ke Indonesia? Nggak tahu, kaget orang anakku yang si Chloe kan lari sama aku langsung ke kamar gitu ngumpet kan pas dengar karena kita lihat di CCTV tuh kok ada kayak Deda botak-botak gitu. Terus Chloe saking udah lamanya nggak ngeliat bapaknya, Mami is that Deda or ghost? Saking udah lamanya nggak ngeliat bapaknya. Terus aku bilang, Kak, that's Deda tuh bukan kenapa-kenapa. Deda tuh cuma kemarin lockdown karena corona, kan dia tahu corona gitu. Jadi anak-anak tuh sebetulnya ngerasa memang lama banget bapak gue nggak pulang gitu. Cuma mungkin karena mereka nggak bisa mengekspresikannya aja. Kalau yang pas kemarin jujur iya, karena kan dia ngelewatin begitu banyak gitu ya. Ngelewatin airport, di pesawat. Kita kan nggak tahu dia sama siapa segala macam gitu. Tapi aku bersyukur juga Tyson pulang karena yang kita dengar Australia lockdown lagi ya. Ya udah Melbourne udah lockdown lagi. Gitu. Jadi kalau kemarin dia pending lagi pulang, mungkin nggak bisa balik lagi. Bisa setahun cuy. Memang tidak bisa ketemu dia karena kita setiap hari bicara tentang macam-macam dan semakin lebih sulit karena dia harus jaga Kari sama Chloe sama macam-macam di rumah. Jadi ya sedih sebenarnya karena she couldn't make time bersama dan ya sangat bersyukur dia bisa kuat mental, kuat fisik, kuat segala macam untuk jaga Kari sama di rumah. Jadi ya sulit untuk segala macam. Kering ya? Menangis juga kan? Nangis ya? Kering ya? Kapan? Jauh tuh kering rasanya, so dry gitu ya. Kesepian nggak? Lonely gak? Jujur. Apa ya? Kan lo cinta Indonesia kan? Ya saya ingin juga balik ke Indonesia karena keluarga semakin lebih dekat daripada keluarga. Tyson tuh udah kebiasaan dengan Indonesia, kayak dia ngerasa di Australia tuh sepi gitu loh. Dan Indonesia kan lo lihat kan, orang diajak kadang-kadang, ini orang rame di mana aja rame gitu loh.
gue bilang ya asal kita social distancing, pakai masker segala macam. Jadi dia lumayan lonely sih waktu di Australia ya. Mungkin 4 kali. Wah, 4 kali. 4 kali menangis. Hasan. Karena Courage udah 4 tahun, jadi saya tidak pas bisa Courage kesini. ulang tahun Pas tuh. Courage ulang tahun, saya tidak bisa. Dia kan nggak bisa datang semua ngumpul. Buat Tyson Okay, bisa what's the terpisah itu meaning of berapa? family that you feel even Keluarga because you're being itu away? semuanya untuk Family is everything. untuk families everything, semuanya itu menikmati untuk peluk istri sama anak sebagai Sama anak apa supaya enak? Lu ngomong anak, jangan enak, ntar dia artinya beda. Enak. Enak dan anak. Jadi pokoknya kayak gitu, pokoknya kita happy, senang bisa balik. Terus kata orang tua juga kan suami istri boleh berpisah sebentar. Maksudnya untuk ya you know lah refreshing baik untuk kalau lama-lama. Tapi kalau lama-lama kan sebenarnya nggak baik, banyak godaan Dia juga. rindu banget sama saya. Ya seneng alhamdulillah karena apa namanya orang baru menikah kita pasti senang apalagi dalam menjemput kekasih impian itu sama-sama kita tuh sama-sama ta'aruf semuanya dan dari awal pun itu bukan hal yang mudah. Mungkin orang taunya cuma 2 bulan tuh waktu yang cepat, cuman di dalam waktu 2 bulan itu banyak banget perjuangan, ada banyak banget lika-likunya juga, tapi alhamdulillah dilancarkan karena mungkin emang niat baik kita karena lillah juga mau ibadah, jadi dilancarkan dan seneng. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau untuk menyangka viralnya enggak sih, karena kita juga dari awal ya Bang ya bener-bener kita close karena ini kan ta'aruf. Ini kan ta'aruf, maksudnya bukan pacaran terus menikah. Bahkan ke teman-teman terdekat pun udah bilang tolong di close aja dulu ya karena kita nggak pernah tahu kan sampai hari hanya tiba apa yang bakal terjadi. Cuman di saat viral itu di luar kontrol Kuasa kita Allah. ya gitu loh. Dan berharapnya sih bisa ngambil kebaikannya, yang buruk-buruk nggak usah diambil karena yang pasti yang buruk dari kita. Oh Dinda itu wanita yang luar biasa sih kalau aku ya. Kenapa sampai aku memilih dia? Wanita yang luar biasa, dia tuh orang yang nggak sama sekali nggak egois. Padahal kalau mau dibilang itu perempuan dan masih muda juga, tapi dia sangat mementingkan keluarga. Ya Allah, kalau menurut aku sih itu justru kita nanggepinnya lucu karena apa ya? Ya namanya juga baru menikah gitu kan. Kenapa makanya aku bawa bercanda juga. Aku mau bangun rumah tangga bukan rumah makan. Nah itu. Karena aku rasa ya pernikahan itu bukan tempat bertukar ekspektasi gitu, tapi tempat menyesuaikan satu sama lain. Dan aku rasa itu semua bisa belajar, kita bisa belajar. Mungkin di balik nyinyiran teman-teman semua misalnya kayak bilang kurangnya skill ini, tapi kan mereka nggak tahu di balik itu ada skill yang luar biasa yang mungkin teman-teman ini itu nggak bisa gitu loh. Perjuangannya dia, kerja kerasnya dia, membahagiakan keluarga, semua keluarganya dia. Jadi aku tetap bangga dan aku selalu bilang ke Dinda, ya kita nggak perlu pikirin karena kita yang tahu diri kita. Orang di luar tuh cuman bebas aja berasumsi. Yang kayak gitu-gitu tuh nambah justru makin kuat gitu loh. Karena kita ngerasa udah kita yang kenal kok, orang luar nggak kenal gitu. Tapi alhamdulillahnya kesini tuh makin banyak support justru. Itu cuma segelintir orang doang sih sebenarnya. Jadi banyak juga kan netizen yang katanya mengumbar-umbar padahal baru nikah sama aja ria gitu. Sebenarnya kalau soal mengumbar-ngumbar, aku rasa kalau kita bicara manusia, orang kalau lagi berbahagia pengen share apapun kan, selagi itu bukan aib, itu nggak apa-apa. Cuman emang mungkin karena pernikahan aku sama Dinda banyak disorot dan akhirnya setiap apa yang kita lakukan langsung di-up ke sosial media yang misalnya followersnya banyak, akhirnya semua orang jadi tahu. Padahal kita nggak ada niat mengumbar untuk membuat perpecahan, sebenarnya nggak ada seperti itu sih. Dan tujuan kita share pun balik lagi ke orang. Kalau misalnya hatinya baik, dia berarti menangkapnya sebagai oh pernikahan tuh enak ya, apalagi ta'aruf. Tapi kalau misalnya orang yang hatinya nggak baik, justru nangkapnya ini mah ria nih kayak gini kayak gitu. Jangankan yang udah nikah, banyak orang yang pacaran umbar-umbarnya lebih parah dari Ray gitu. Jadi kadang tuh kita mau sebaik apa tetap ada aja yang ngomongin. Jadi ya udahlah gitu loh. Positif. menjadi lebih
menjadi lebih baik itu bukan untuk orang lain ya, tapi untuk memang diri kita. Jadi Dan Allah ya. dan Allah, karena harapannya kan Allah yang mencintai kita. Kalaupun Allah cinta sama kita, insya Allah makhluk-makhluk Allah pun akan cinta sama kita. Cuman mungkin nggak jago gitu loh. Bisa tapi nggak jago. Ya kita sama-sama belajar gitu loh. Bahkan sama abang-abang ini juga kita suka sharing. Aku sama abang-abang, Dinda sama istri-istri abang-abang. Di awal pun mereka merasakan hal yang sama di pernikahan. Iya kan? Dan akhirnya sekarang justru jadi hal yang udah biasa gitu loh. Ya, nah, berarti aku bilang kita sama-sama belajar. Siapannya yang pasti mental yang paling penting, karena ya balik lagi pernikahan tuh bukan hal main-main. Walaupun banyak sudut pandang orang di luar sana menanggapi pernikahan seperti apa, tapi itu bukan hal yang main-main. Persiapan mental dan apa ya, banyak banget juga yang ngasih wejangan-wejangan tentang pernikahan seperti apa, karena itu ibadah. Selamat untuk Dinda dan Ray, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, dan yang pasti cepat dikasih momongan ya. Dan kalau kita bicara tentang Tyson ya, beruntung sekali karena katanya sih telat 1 hari aja ya, bener-bener gak bisa ketemu. Ya syukurlah kalau udah bisa bareng-bareng lagi ya. Masih ada lagi loh cerita-cerita dari selebriti Indonesia. Mau tahu? Tetap di sini.